Penemuan menakjubkan baru saja muncul. Catatan Tiongkok kuno dari 2000 tahun yang lalu membahas tentang Yesus dan mengungkapkan beberapa detail yang mungkin mengejutkan Anda. Catatan astronomi tersembunyi dari Tiongkok ini tidak hanya menunjukkan tanggal lahir Yesus, tetapi juga mengkonfirmasi tanda-tanda astronomi yang dijelaskan dalam Alkitab selama kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir untuk menyaksikan salah satu penemuan terbesar dalam hidup kita. Sebelum kita menggali misteri penemuan ini, izinkan saya menjelaskan bahwa yang kita bicarakan adalah astronomi, bukan astrologi. Astronomi adalah studi ilmiah tentang bintang, sedangkan praktik zaman baru astrologi dikaitkan dengan tanda-tanda zodiak dan kepercayaan setan yang harus ditolak oleh seorang Kristen sejati seperti Anda dan saya. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi menggunakan astronomi untuk mengidentifikasi nubuatan tentang kelahiran Mesias seperti bintang yang mereka lihat di timur ketika Yesus lahir. Sekarang mari kita selidiki catatan Tiongkok kuno ini. Sejarah Tiongkok yang dimulai pada tahun 2500 sebelum Masehi mengungkapkan bahwa mereka mungkin telah menyembah Tuhan dalam Alkitab, Yahweh, sebelum agama-agama palsu mengambil alih. Bisakah Anda percaya itu? Sejarawan Tiongkok Sima Qian menulis bahwa Tiongkok kuno menyembah satu Tuhan yang disebut Shangti. Kaisar Huangdi bahkan membangun sebuah kuil untuk Shangti mirip dengan kuil yang dibangun Israel untuk Yahweh. Kisah penciptaan mereka sangat mirip dengan kisah kejadian yang menggambarkan kekacauan tak berbentuk sebelum penciptaan langit, bumi, dan manusia. Banyak ahli Alkitab percaya bahwa orang Tionghoa mungkin adalah keturunan putra Nuh, Sem, yang dapat menjelaskan keyakinan monoteistik awal mereka dan penghindaran berhala. Selama lebih dari 2000 tahun, orang Tiongkok menyembah Tuhan yang tunggal ini, sampai Taoisme dan Konfusianisme mulai mempengaruhi mereka sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada tahun 200 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi memberlakukan penyembahan berhala yang menyebabkan banyak orang menjauh dari Shangti. Tapi bukan itu saja, bahasa Cina adalah bahasa tulisan tertua di dunia yang serupa dengan banyak bahasa kuno. Kata-katanya digambarkan sebagai gambar untuk mewakili maknanya. Kata perahu dalam bahasa Mandarin terdiri dari 3 gambar berbeda. Sebuah perahu besar, 8, dan manusia. Dalam bahasa Cina, mulut melambangkan seseorang. Jadi kata Cina untuk perahu berarti sebuah perahu yang berisi 8 orang di dalamnya, yang selaras dengan jumlah orang yang ditetapkan untuk berada di Bahtera Nuh. Alangkah menakjubkannya bahwa waktu dinasti pertama Tiongkok dalam kaitannya dengan banjir besar dan menara Babel memberi kita wawasan mengapa kata perahu mengandung arti 8 orang di dalam sebuah kapal. Banjir besar diyakini terjadi pada tahun 2348 sebelum Masehi dan menara Babel pada tahun 2248 sebelum Masehi. Teks sejarah Tiongkok paling awal, Su Qing, mencatat awal sejarah Tiongkok dan menyatakan bahwa setelah banjir besar, sebagian besar bumi hancur dan tidak dapat dihuni. Selain itu, masyarakat aborigin Australia mempunyai tradisi lisan tentang banjir besar, di mana 8 orang selamat di dalam sebuah kano. Banyak kebudayaan kuno di belahan bumi barat dan timur mempunyai cerita tentang banjir besar. Bagaimana masyarakat Tiongkok mengetahui tentang banjir besar? Nuh masih hidup pada masa dinasti pertama Tiongkok. Dia hidup sampai sekitar tahun 2150 sebelum Masehi. Ketika Kaisar Yu, pendiri dinasti Xia, memulai pemerintahannya pada tahun 2123 sebelum Masehi. Ini terjadi 119 tahun setelah menara Babel dan 225 tahun setelah banjir besar. Kaisar Yu terkenal karena menyelesaikan masalah banjir di sekitar Sungai Kuning yang membuatnya mendapatkan posisi kepemimpinan. Tahukah Anda bahwa sebagian orang percaya bahwa banjir di Sungai Kuning disebabkan oleh sisa air dari banjir besar? Jika orang Tionghoa mendapatkan pengetahuan tentang banjir besar dari Nuh, informasi apa lagi yang mungkin mereka terima darinya? Kaisar Tiongkok Shun dalam masa pemerintahannya pada tahun 2230 sebelum Masehi percaya bahwa satu Tuhan bernama Shangti yang dianggap sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Shangti berarti kaisar, dewa tertinggi dan tidak pernah dipresentasikan sebagai berhala atau patung. Kaisar tidak hanya menjabat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai imam besar. Su Qing menggambarkan Kaisar Xuan melakukan pengorbanan tahunan untuk Shangti
Pengorbanan ini terjadi di kuil surga di mana tahta Shangti berada. Kaisar akan mengorbankan seekor sapi jantan yang sehat dan meletakkan sebuah tablet bertuliskan nama Shangti di atas tahta di ujung utara kuil surga. Upacara kuno dimulai dengan proklamasi yang menyerupai kisah penciptaan dalam Kejadian. Pada awalnya terjadi kekacauan besar tanpa bentuk dan kegelapan. 5 elemen atau planet belum mulai bergerak, matahari dan bulan belum bersinar. Berikut menurut Chinese History in Light of the Books of Genesis. Di tengah-tengahnya tidak ada bentuk atau suara. Engkau, oh penguasa spiritual, muncul dan pertama-tama memisahkan yang suci dari yang tidak suci. Engkau membuat surga, engkau membuat bumi, engkau membuat manusia. Semua hal dengan kekuatan reproduksimu mendapatkan keberadaannya. Ini mirip dengan Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Upacara dilanjutkan dengan pengakuan atas kepedulian kebapakan Tuhan dan diakhiri dengan doa syukur dan kerendahan hati. Engkau menganggap kami sebagai seorang ayah. Kedaulatan kebaikanmu tidak terbatas. Sebagai seorang pembuat tembikar, Engkau telah menjadikan segala sesuatu yang hidup. Kedaulatan kebaikanmu tidak terbatas, besar dan kecil dilindungi olehmu. Terukir di hati hambamu yang malang ini rasa kebaikanmu, sehingga perasaanku tak bisa terpampang seutuhnya. Dengan kebaikan yang besar, Engkau menanggung kami, dan meskipun kami mempunyai kekurangan, Engkau memberi kami kehidupan dan kemakmuran. Ini menggemakan Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jelas bahwa Tiongkok kuno memiliki pemahaman monoteistik tentang Tuhan yang kemungkinan besar diturunkan dari Nuh ke keturunannya. Seiring waktu, dewa-dewa lain dan pemujaan leluhur ditambahkan. Tetapi pada awalnya, Tiongkok menyembah satu Tuhan. Dewasa ini, Shangti diakui sebagai Tuhan umat Kristen di Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Sekarang mari kita lompati sampai 2000 tahun. Orang bijak dari timur datang mencari Yesus, tapi bagaimana mereka tahu tentang Dia? Dalam Matius 2 ayat 1-2 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Identitas dan asal-usul orang Majus ini dapat dijelaskan berdasarkan catatan Tiongkok dari masa pemerintahan Kaisar Qianping. Menurut catatan astronomi dari kitab dinasti Han, pada bulan kedua tahun kedua, sebuah komet terlihat keluar dari Altair selama lebih dari 70 hari. Dikatakan komet nampaknya menandakan yang lama digantikan oleh yang baru. Altair, matahari, bulan, dan 5 bintang bergerak menandakan dimulainya zaman baru, awal tahun baru, bulan baru, dan hari baru. Kemunculan komet ini tidak diragukan lagi melambangkan perubahan. Kemunculan komet ini secara luas menunjukkan bahwa hal ini sangatlah penting. Izinkan saya menjelaskan catatan astronomi Tiongkok ini dengan lebih jelas. Catatan dari dinasti Han pada Maret tahun 5 sebelum Masehi menggambarkan komet terang yang terlihat selama lebih dari 70 hari, menandakan perubahan signifikan. Catatan menyebutkan bahwa komet tersebut menandakan penggantian yang lama dengan yang baru. Jika kita menghitung 70 hari dari bulan Maret, ini membawa kita ke akhir bulan Mei, waktu yang lebih hangat di Israel yang cocok untuk bepergian, tidak seperti bulan Desember yang dingin yang sering dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Ini menantang tanggal lahir tradisional 25 Desember. Selama masa ini, para astronom Yahudi juga mengamati komet yang sama yang menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias telah lahir. Ini mendorong mereka untuk bertanya dalam Matius 2 ayat 2, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Catatan Tiongkok dari dinasti Han pada tahun 31 Masehi juga mendokumentasikan gerhana matahari dan bulan yang mencatat bahwa semua tanda-tanda manusia kini ada pada satu orang dan menyebutkan seorang pria dari surga yang telah meninggal. Masyarakat Tionghoa yang tidak menyadari penyaliban Yesus karena tidak adanya misionaris Kristen masih merasakan pentingnya peristiwa tersebut. Catatan menyatakan Yin dan Yang telah salah bertukar dan matahari dan bulan menghilang cahayanya.
Dosa-dosa semua orang kini ada pada satu orang. Pengampunan diumumkan kepada semua orang di bawah langit. Catatan lainnya berbunyi, gerhana pada hari Gui Hai, manusia dari surga meninggal. Selaras dengan Lukas 23 ayat 44. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yang menggambarkan gerhana matahari 3 jam setelah kematian Yesus. Selain itu, 3 hari setelah gerhana, astronom Tiongkok melaporkan adanya pelangi yang mengelilingi seluruh bumi seperti lingkaran cahaya pada masa pemerintahan Kaisar Guangzhou. Meskipun Alkitab tidak secara spesifik menyebutkan Tiongkok, catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja di hati orang Tiongkok, bahkan tanpa pengetahuan langsung tentang Injil. Hal ini menunjukkan kedaulatan Tuhan dan bahwa geografi tidak membatasi cara Dia menjangkau umatnya. Banyak yang percaya bahwa sejarah spiritual Tiongkok yang kaya dan hubungan mereka dengan garis keturunan Nuh melalui Sem adalah alasan atas peperangan spiritual yang mereka hadapi saat ini. Saya menemukan hal ini sangat menarik karena mengungkapkan banyak negara memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, meskipun sejarah mungkin menunjukkan asal-muasal penyembahan berhala. Para ahli Alkitab Kristen sepakat bahwa Yesus lahir sekitar 5 hingga 6 sebelum Masehi. Kaisar Qianping mencatat pentingnya Altair, salah satu bintang paling terang di langit Tiongkok yang terlihat selama sekitar 70 hari. Perkiraan waktu perjalanan dari Cina ke Israel. Mengapa Kaisar Qianping menganggap kemunculan bintang itu penting? Menurut catatan sejarah volume 27 buku astronomi, makna utama Altair, pilar penopang utama langit adalah pengorbanan sempurna. Altair adalah bagian dari konstelasi Aquila, yang berarti rasi bintang elang surga dalam bahasa Cina. Para astronom dan kaisar Tiongkok menafsirkan hal ini sebagai kedatangan seorang raja yang patut disembah. Mereka mungkin percaya Shangti akan datang untuk naik tahta yang dipersiapkan untuknya di kuil surga. Pada masa kematian dan kebangkitan Kristus, Kaisar Guangwu memerintah. Catatan sejarah Tiongkok dari sekitar tahun 31 Masehi menunjukkan kesadaran akan pentingnya Kristus. Menurut sejarah dinasti Han akhir volume 1 Kronik Kaisar Guangwu tahun ke-7, Yin dan Yang telah salah bertukar dan matahari dan bulan menghilang cahayanya. Dosa-dosa semua orang kini ada pada satu orang. Pengampunan diumumkan kepada semua orang di bawah langit. Pada hari Gui Hai, hari terakhir bulan itu terjadi gerhana matahari. Kaisar menghindari ruang tahta, menghentikan semua kegiatan militer dan tidak menangani urusan resmi selama 5 hari. Menurut sejarah dinasti Han terakhir, volume 1 Kronik Kaisar Guangwu tahun ke-7. Menurut catatan lain, sejarah Han terakhir nomor 18 Gui Hai, yang menyatakan gerhana di hari Gui Hai, manusia dari surga meninggal. Hal ini sejalan dengan Markus 15 ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. 3 hari setelah gerhana, para astronom Tiongkok mencatat, pada masa pemerintahan Kaisar Guangwu pada hari Bingin bulan keempat Jiangwu, sebuah lingkaran cahaya pelangi mengelilingi matahari. Menurut sejarah Han terakhir, Annals nomor 18 Gui Hai. Kebangkitan Kristus tampaknya menyebabkan peristiwa surgawi yang terlihat. Jelas bahwa Kristus tidak tersembunyi dari orang-orang Tiongkok. Meskipun perjanjian baru tidak menyebutkan timur jauh, Tuhan telah menunjukkan tanda-tandanya kepada orang-orang Tiongkok. Mereka mengenali kelahiran sang raja sebelum banyak orang di Israel dan berduka atas kematiannya ketika orang lain bersorak. Tuhan tidak dibatasi oleh pemahaman kita. Dia telah mengungkapkan dirinya kepada setiap generasi dan akan terus melakukannya.